Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah dengar besi berani? Pernah megang besi berani? Dicampakkan ke dalam tumpukan pasir, lalu kemudian setelah itu diangkat, adakah yang menempel di besi berani? Butiran-butiran kecil. Butiran kecil itu menempel ke besi berani. Kenapa dia menempel? Karena ada magnet yang menariknya. Kalau kita ambil paku, kita ambil sendok, kita letakkan ke pasir, adakah yang menempel? Tidak ada. Padahal sama-sama besi. Kenapa besi berani ini ada butiran-butiran besi kecil yang menempel? Karena ada daya tariknya. Saya yakin dan percaya Abana Fajri adalah besi berani itu di Ma'had, lupa pula nama, Dayah Misbahul Wara Al-Amiriyah. Maka karena ada magnet tadi, akhirnya datanglah kita semua ke tempat ini. Ini semua kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini ada pembagian sembako? Enggak. Ada pembagian sertifikat surat tanah? Enggak. Ada pembagian serangan pajar? Ya. Semua yang datang ini karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia ini tak sama. Sama macam jari ini. Ada tinggi, ada rendah, ada panjang, ada pendek, ada gemuk, ada kurus. Begitulah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pun juga begitu. Ada pandai, kurang pandai, ada tukang tipu, ada tukang bohong. Wajah pun juga begitu. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ada yang hitam, ada hitam manis. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kaki bukudis. Jadi ini semua adalah karya. Ini adalah cipta. Ini adalah tajalliyat. Ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Alhamdulillah, bersyukurlah negeri kita, bersyukurlah kampung kita, karena diberikan salah satu magnet. Maka kita jaga daya Misbahul Wara Al-Amiriyah ini. Masyarakat, apa nama kampungnya? Semereng. Nah, Gampong Semereng, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat Gampong Semereng siap menjaga daya Misbahul Wara Al-Amiriyah? Janji? Dengan nyawa? Dengan darah? Dengan duit? Amin ya Rabbal. Misal ini misal. Misalnya dikirimkan Allah ke Gampong Semereng. Misalnya dikirim Allah ke Gampong Semereng penyanyi dangdut. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Apa jadinya kampung kita? Betul? Dikirim Allah misalnya pejabat, mau? Tapi koruptor. Tapi kalau dikirimnya ulama, selamatlah anak-anak kita. Insya Allah Gampong Semereng tidak ada satupun nanti yang tidak bisa baca Quran. Semuanya menjadi penghafal Quran. Amin. Semuanya bisa baca kitab Nahwu, Sharaf, Balaghah, Ma'ani, Bayan. Dengan syarat orang tuanya mau mengantor. Ngantor orang tuanya, sebagaimana seriusnya masuk kantor,
Begitulah dia menjaga anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wahai bapak kepala rumah tangga, hai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di akhirat nanti tentang istri kalian. Belum nikah Pak Ustaz. Tentang anak kalian. Belum ada anak Pak Ustaz. Insya Allah Allah berikan yang belum menikah dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Mudah-mudahan yang ada hutangnya dilunaskan. Banyak juga ya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Suami-suami yang sakit cepat meninggal. Jangan dia minta. Saya sebetulnya mau nguji aja. Kira-kira ibu ini ada nggak yang mengaminkan? Ternyata tidak, karena mereka hatinya dipenuhi cinta. Santri pula yang semangat. Macam paham aja kayak. Jadi nikmat pertama yang diberikan Allah kepada Gampong Semarang adalah nikmat ada abu, ada tengku, ada abana, ada ulama. Nabi Muhammad sudah tidak ada, tapi penerusnya ada. Al ulama warasatul anbiya. Lalat datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ternyata sholawat itu di samping fungsinya mendatangkan syafaat juga mengusir drone. Hai guys. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan abana panjang umur, badannya sehat, bisa mendidik mengajar anak-anak kita, sehingga Gampong Semarang selamat dunia akhirat. Pak Geciknya jadi selamat. Kenapa selamat? Karena masyarakatnya baik, tidak ada tukang curi anak ayam. Bapak Babin Kamtipmas polisi juga tenang karena tidak banyak kriminal. Bapak Babinsa juga kerjanya tenang karena masyarakatnya baik-baik, soleh soleh bukan somat. Bekuku ayam. Karena ada magnet, maka orang ramai datang. Ketika orang ramai datang, masuk waktu sholat, kita pun mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sholat di mana? Maka dibangunlah masjid, berdirilah masjid. Bapak Ibu, buat rumah besar, megah, mewah. Kalau meninggal rumahnya dibawa mati? Tinggal. Beli mobil mahal. Kalau meninggal mobilnya dibawa? Satu-satunya mobil yang dibawa cuma satu, mobil ambulan. Beli cincin, beli gelang, beli subang, beli anteng, beli rantai-rantai kaki, gelang kaki. Meninggal, ada yang dibawa? Tinggal.
Tapi masjid kalau dibangun, yang nyumbang tanahnya, semennya, kerikilnya, batanya, kosennya, pintunya, kubahnya, mengalir pahalanya sampai hari apa pula hari Kamis, hari kiamat. Ada orang jual masjid? Nggak ada. Ada orang nyewakan masjid? Nggak ada. Masjid kita Misbahul Wara Al-Amiriyah sampai hari kiamat tetap ramai dengan santri-santri kita, insya Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, tarawih, idul fitri, idul adha, memang ramai. Idul fitri, idul adha semua orang datang, apalagi idul adha yang tak pernah ke masjid pun datang. Tengok tuh, bapak tuh gak pernah ke masjid kan? Iya, ngapain dia datang? Mau ngambil kupon. Betul? Inilah hebatnya magnet. Karena ada magnet, bapaknya datang, ibunya datang, menyerahkan anak, belajar, berdirilah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat rumah di surga. Ibu-ibu, kalau mau rumah di surga, selesaikan pembangunan masjid. Siap? Serahkan. Bapak-bapak, kalau mau tempat di surga, selesaikan pembangunan masjid Misbahul Wara Al-Amiriyah. Amin ya Rabbal. Ustadz Somad pun datang ke Misbahul Wara Al-Amiriyah. Kenapa? Karena ada magnet yang menariknya di sini. Yang bawa Ustadz Somad ke sini siapa? Yang membawa saya kemari manusia, bukan jin. Kakak kelas saya di Mesir, saya angkatan 98, dia angkatan 96. Namanya Tengku Nazarudin Yahya LC. Kenal? Belum kenal. Tolong dulu tegak Tengku. Banyak ibu bapak nih yang belum kenal. Atau ada yang mau nyari menantu? Senior saya. Kenapa Ustaz suruh berdiri? Kapan lagi anak murid nyuruh senior berdiri? Nah, ada lagi senior saya satu lagi. Ini senior 2 kali lipat. Di Pondok Pesantren Darul Arafah Medan, beliau kelas 4, saya kelas 1. Sampai ke Mesir, beliau 96, saya 98. Boleh, setuju kalau saya suruh juga dia berdiri? Namanya terbang guru. Namanya Tengku Fadil Rahmi. Tolong berdiri dulu Tengku. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia senior saya. Adik-adik, kalau kalian punya senior tenang aja, nanti lama-lama kalian nyuruh dia berdiri. Inilah senior saya. 96, 98. Orang ini udah tua. Saya ya sekitar 27, 28. Umur itu kan bukan masalah angka, umur itu masalah rasa. Syukron Ustaz, mohon maaf ya. Jangan sampai besok keluar berita Abdul Somad Junior kurang ajar. Kakak kelasnya disuruh berdiri. Ini orang-orang baik. Adik-adik, kalau punya senior teman baik macam begini, kalau belum mati jangan dikubur. Bersama di Dayah Misbahul Wara Al-Amiriyah, sama sholat, sama belajar, sama membaca kitab, bersama di surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, bukakanlah pintu bapak ibu semua hatinya supaya anaknya belajar agama Islam ya Allah. Saya nggak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Kalian pikir aku kurus ini karena nggak makan? Pergi ke sana makan, pergi ke sini makan, pergi ke sini makan. Apalagi kalau di Aceh, dalam daun pisang itu nasinya banyak sekali. Mau nggak dihabiskan nggak enak, mau dihabiskan kenyang, cicil-cicil sedikit habis juga.
Jazakumullah khairan. Pak Haji, saya dibawa ke rumah beliau tadi. Makanannya nggak usah aku ceritakan. Sedap kan? Jangan takut anak sekolah agama ya Bu. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Gampong Semarang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah jamaah, kita bertanya dia ketawa. Mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, mengeluarkannya melelehkan air mata, tapi ternyata dia menjadi pencandu narkoba. Nauzubillah. Tapi ternyata dia menjadi penjahat, ditangkap polisi, ditembak, mau ditembak kakinya kena kepala. Nauzubillah. Solusinya tidak ada jalan lain, menyerahkan ke Dayah Misbahul Wara Al-Amiriyah. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tengoklah adik-adik saya ini. Ustaz kok pede kali bilang adik? Ya nggak mungkin saya bilang anak kan. Saya terlalu tua untuk jadi ayah mereka. Kalau adik-adik saya ini terpelihara, tidak ada rambutnya yang kelihatan, tak ada rambutnya yang nampak. Bahkan di Dayah bukan cuma rambut santri yang dijaga, bukan cuma santri yang berjilbab, sound system pun berjilbab. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli kebab. Di Dayah Misbahul Wara Al-Amiriyah, sound system pun berjilbab. Itu dia. Bapak-bapak yang anaknya di luar sana, rambutnya kelihatan. Tapi kalau sudah sampai di bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam, jangankan santri, jangankan masyarakat, pramugari pun berjilbab. Dari Medan terbang pesawat sampai di Banda Aceh berjilbab, keluar dijilbab, sampai Medan buka lagi. Makanya siapapun yang datang ke Aceh, seandainya sampai ajalnya di Aceh, walaupun dia tak berjilbab, insya Allah matinya husnul khatimah. Amin. Kok pede sekali Ustaz mengatakan husnul khatimah? Sebelum sampai ke Aceh dia pakai jilbab, pas mendarat mati. Mati dalam keadaan berjilbab. Tapi begitu dia keluar dari Aceh, dia pikir Tuhan sudah tinggal di Aceh. Ditinggalkannya Tuhan. Akhirnya dia buka jilbab sampai keluar Aceh, mati dia. Mati suul. Kalau saya mati di tanah Nangro Aceh Darussalam, ingat pesan saya ini, ketua tim UAS Ustadz Nazar, ini ketua tim UAS. Kalau mati aku di Aceh, jenazahku tidak perlu diterbangkan di Riau, kuburkanlah aku di sini. Kenapa? Karena jenazah tiketnya mahal. Masalah tanahnya di mana serahkan saja. Saya yakin karena di sini banyak Dayah, banyak santri, mereka pasti mendoakan saya. Saya mau meyakinkan diri saya. Boleh? Adik-adik santri, kalau Ustadz Somad meninggal mau membacakan Al-Fatihah? Mau. Alhamdulillah, nasibku udah jelas. Tinggal kalian lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Dayah Misbahul Wara, jangankan santri, Ustadz pernah ke Dayah Misbahul Wara? Pernah. Dayahnya pakai pagar nggak Ustadz? Nggak ada pagarnya, bebas. Santri mau lari ke sawah, lari lah. Di Misbahul Wara Al-Amiriyah, jangankan santri, burung merpati pun tidak ingin terbang jauh-jauh. Inilah dia belajar. Jadi rukun Dayah yang pertama ada abu, ada abi, ada abana, ada tengku, ada ulama. Yang kedua ada masjid. Yang ketiga ada santri. At-tullab wat-talibat, hadirun, hadirat,
muslimun, muslimat, mukminun, mukminat, solihun, solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Insya Allah semua adik-adik ini adalah mujahid fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah datang ke Misbahul Wara Al-Amiriyah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjuang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah dia dapat pahala seperti jihad di Palestina. Amin. Amin. Ini kita ini sekarang sedang di Palestina atau di Aceh? Benderanya Palestina. Begitulah kecintaan orang Aceh terhadap Palestina. Ustaz Somad enak ceramah di atas nggak basah, kami di bawah ini basah. Nanti selesai tausiah coba kalian naik ke atas, karpet ini basah juga. Di tempat lain orang minta hujan sholat istisqa, minta hujan, hujannya nggak turun. Di tempat kita belum berdoa udah turun. Apa manfaatnya kalau haus muka mulut? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada yang sakit, insya Allah semuanya sehat walafiat. Ibu-ibu siap memasukkan anaknya ke dayah? Janji jangan ada dusta di antara kita. Tengoklah anaknya yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang istiqomah. Anak ibu yang pertama mana? Anak saya yang pertama orang kaya, konglomerat. Anak yang kedua mana? Anak yang kedua pejabat. Anak yang ketiga mana? Anak ketiga penjahat. Ketika mati sakratul maut di ruang ICU, ditelepon yang pejabat sibuk meeting, ditelepon yang orang kaya sibuk bisnis, ditelepon yang penjahat yang ngangkat Pak Polisi sudah tertangkap. Mana anak yang baik-baik? Anak-anak santri nilai yang akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum Allah, sejuk hati mendengarnya. Kenapa sejuk? Memang hujan sejuk. Anda mau anak Anda penyejuk mata, penenang jiwa sesuai dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Saya pun Pak Ustaz setiap melihat suami saya sejuk mata saya. Kenapa sejuk? Gajinya banyak. Ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang kena tendang. Kau sayang karena harta, harta ada, sayang harta hilang binasa. Sayang karena kuasa, saat berkuasa sayang, tak ada kuasa melayang. Tapi kalau sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anak saya, keponakan saya, anak adik saya, anak tetangga saya, anak santri saya, anak tim UAS wajib masuk dayah pesantren. Anak saya, keponakan saya wajib masuk dayah. Yang tidak mau masuk dayah pecat jadi anak. Macam-macam. Ustaz Somad ini keras sekali. Saya Pak Ustaz sebenarnya mau anak saya masuk dayah. Kenapa nggak Bapak daftarkan? Istri saya Pak Ustaz nggak tahan berpisah, pernah saya antar sebulan matanya bengkak sebesar bakso. Bapak nasihati istri Bapak, kasih tahu sama dia, oh my darling, oh my wife, lebih baik mata kau bengkak sekarang daripada bengkak 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba, karena dia LGBT, karena dia penjahat, karena dia pezina, karena dia pelakor. Lebih baik mata kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi kau menangis di penjara. Betul? Akhirnya bapak ini pun pulang ke rumah, ngasih tahu istrinya, lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi. Istrinya membalas, anakku yang mengandung aku, yang menyusukan aku, kau cuma ngomong aja. Lapor lagi sama Ustaz.
Kemarin Pak Ustadz udah aku pakai jurus itu kalah juga. Makanya Bapak jangan marah-marah. Nanti Bapak cepat mati. Bapak mesti kompak sama ibu. Ibunya semangat mau kirim anak ke Daya, bapaknya nggak mau. Aku kalau kau kirim ke Daya nggak aku kasih duit. Bapaknya semangat, kita kirim, ibunya nggak setuju, nggak jadi. Anak ini ada karena kalian setuju kan? Maka saat menyekolahkannya juga kalian mesti sama, guys. Bisa Bapak sepakat sama ibu? Dari bunyinya nggak sepakat. Insya Allah anak-anak kita selamat dunia akhirat. Sesuai dengan doa kita saat dari Hijr Ismail berputar rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Masya Allah. Saya pikir tadi santri, ternyata masyarakat. Masyarakat Gampong Semerang, bajunya panjang-panjang, jubahnya panjang. Di tempat lain saya ceramah, banyak yang kain belum selesai dijahit udah dipakai. Tapi di Semarang saya tengok, padahal bukan santri, bajunya panjang, rupanya jas hujan. Ustaz Somad ini alamnya indah, hijau, pohon kelapanya lebat, ada pohon-pohon, ada sawah terhampar, indah sekali. Saya ada pohon kurma yang insya Allah tak lama lagi berbuah. Apalagi kurangnya di sini? Tolong ambil gambar ini semua tim, ambil semua, nanti potong kita upload di Instagram Ustadz Abdul Somad, supaya semua orang tahu bahwa Bumi Nangro Aceh Darussalam yang dulu mengeluarkan Syekh Hamzah Fansuri, mengeluarkan Syekh Abdul Raub As-Singkili, mengeluarkan ulama-ulama besar, maka sampai hari kiamat tetap keluar para ulama besar dari tanah ini insya Allah. Amin. Abdul Somad kalau datang ke Nangro Aceh Darussalam itu bukan menceramahi orang Aceh. Menceramahi orang Aceh itu sama ngajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh itu sama dengan mengajar ikan menyelam. Mereka sudah paham agama. Saya ingin mengambil pelajaran iktibar. Ternyata untuk jadi ulama yang punya pondok nggak perlu nunggu tua. Sekarang kalau kita tanya, kok kenapa belum punya pondok? Tunggulah Pak Ustadz, jenggotku belum bercabang. Kok kenapa belum bangun pondok? Iya Pak Ustadz, aku udah lihat wajahku di kaca, belum ada yang putih ubanku lagi Pak Ustadz. Abana masih muda, beliau membangun pondok, beliau membangun daya. Maka anak-anak ini yang akan melanjutkan perjuangan di masa akan datang. Banyak orang yang nanya ke saya, Ustadz jangan sering kali banyak ceramah Pak Ustadz, Ustadz harus istirahat, Ustadz jadwalnya jangan terlalu penuh, nanti kalau Ustadz mati gimana, siapa yang akan menggantikan Ustadz, siapa yang akan berdakwah? Kalau Abdul Somad mati, santri-santri dari Misbahul Wara Al-Amiriyah siap melanjutkan, betul? Kuat pula suara mereka. Luar biasa anak-anak bapak ibu ini. Siapa yang anaknya belum juga masuk daya, jangan salahkan kalau anaknya nanti minum lem kambing. Jangan salahkan kalau anaknya nanti mencampur kopi pakai spiritus. Niat mau mabuk, rupanya mati. Mau mabuk, duit tak ada, diajak kawan. Mabuk yuk bro, ayo campur minyak pakai spiritus. Campur kopi, minum, kepanasan, masuk ke paret, mati. Itu tidak akan terjadi pada anak-anak kita, karena tiap malam bapak ibunya berdoa Rabbana hablana minas. Ada magnetnya. Satu, muncul masjidnya. Dua, datang bapak ibunya ngantar santri. Tiga, yang keempat, setelah datang ngantar santri membaca kitab. Apa pula kitab? Membaca kitab. Kitab apa? Kitab mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
dilanjutkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sampailah ke zaman modern ini, kita di Nangro Aceh Darussalam berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i dalam bidang akidah, mengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari